orangnya tuh lucu banget, gemoy, mirip Pak Prabowo. Ya, Mana lucu gemoy gini gitu. tadi ya. Pas pelajaran tuh ketawa-ketawa. Iya ya benar. Gini ya guys ya. Bener tak kira-kira? Benar. Apa kelasnya? 1, 2, 3. Maju kamu. Ayo baca ayat kursi ya. Hai sobat belajar, selamat datang di Podkarya Podcast Otak Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Podkarya Podcast Otak Ceria. Hari ini saya akan membahas tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Jodiza. Saya hari ini ditemani oleh teman-teman dan kakak kelas saya. Oke, silakan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Azrani Fadila dari kelas 7B. Halo semua. Dan saya Nadine Ramadhani dari kelas 9B. Dan saya Adinda Putri dari kelas 9A. Halo. Oke, mari kita mulai. Apa pelajaran yang kalian sukai? Mulai dari Karina dulu deh. Pelajaran yang aku sukai agama. Kalau Azra? Aku bahasa Inggris. Dan kalau Kak Andin? Seni budaya. Kenapa kalian suka? Karena kalau kan yang ngajarin tuh Bu Sakina tuh. Oh, iya. Nah, kalau Bu Sakina tuh kalau di kelas tuh kan sering ngobrol, ngegibah ya. Ada Iya, sih iya. ngegibah karena Ada. teman-teman juga pasti ada ngegibah murid-murid di sekolah. Ada lah. Terutama pasti yang bandel-bandel itu kan. Iya, iya. Pasti. Jadi kan kayak kalau Bu Sakina yang ngajar tuh seru ngomong. Iya. Kalau di sekolah di kelas tuh kayak ngomong-ngomong gitu ya, walaupun mata pelajarannya mungkin ada yang ketinggalan gitu. Oh. Kalau Azra, kenapa kamu suka? Bahasa Inggris tuh terbilang susah ya bagi orang lain. Tapi kalau Iya. aku tuh itu yang paling mudah. Soalnya kosakatanya tuh pendek-pendek. Nah itulah. Tapi gini ya Azra ya, kalau aku sih kalau bahasa Inggris mungkin enggak sih, paling susah banget. Apalagi nyambungin kata-katanya itu. Benar. Betul. Kalau Lagi ingat translate-nya. Ah, iya. Apalagi soal bicaranya. itu. Susah banget. Kalau Kak Andin? Aku suka aja, menurut aku seni budaya adalah mata pelajaran yang bisa dibilang makin mudah karena benar-benar bisa. Ya suka aja sih karena gurunya menurut saya bisa diajak bercanda dan ya asik orangnya. Apa pelajaran yang paling sulit menurut kalian? Dimulai sekarang, dimulai dari Kak Andin dulu deh. Kalau menurut saya sih yaitu ada matematika dan IPA ya, karena menurut saya susah aja sih, apalagi kalau menghitung-hitungnya kan bisa bilang saya tuh kurang itulah, tapi bisa lah ya dikit-dikit. Tapi kalau menurut aku MTK itu paling senang loh. Karena menurut aku kalau bisa jalannya ya pasti bisa jawabannya. Ya karena kita memiliki ini masing-masing kan Ya. dalam pembelajaran. Kalau Azra? Kalau aku yang paling sulit tuh informatika. Apa yang sulit tuh? Yang ngolah-ngolah komputernya tuh yang sulit. Kalau Kenal teknologi? data. Kalau teknologi? Teknologi itu juga susah sih menurut aku. Dan kalau Kak Dina? Ya kalau aku sih mungkin lumayan agak terlalu banyak sih, nggak juga kalau mata pelajarannya nggak saya sukai kan. Terutama sih ya MTK, terus ada juga IPA, bahasa Inggris itu semua paling nggak aku suka. Apalagi MTK itu ya salah banget. Susah banget jalannya. Ya. Apalagi nggak bisa rumusnya tuh udah goyang kepala. Tuh bisa-bisa stres mikirnya sumpah dah. Apalagi kan gurunya itu kalau ngajarin MTK-nya tuh kan suka ketawa gitu, ngakak-ngakak. Iya pasti nggak fokus gitu jadinya. Misal gini ya, ditanyain, "Pak, jalannya ini gimana sih?" gitu kan. Ketawa dulu pasti. Iya, ketawa dulu baru menjelas Ya, gitu kan. betul. Posisinya apalagi kalau bahasa Inggris tuh buat nyambungin katanya tuh ya Susah gitu. Susah banget ya. nggak suka banget itu. Dan selanjutnya, apakah kalian mempunyai guru favorit?
Punya dong. Punya dong, iya dong. Lali ya punya. Ya punya banget. Emang siapa guru favoritnya? Kalau aku sih Pak Karto, soalnya orangnya tuh lucu, di bawah badannya tuh lucu banget, gemoy, mirip Pak Prabowo. Ya, ada gini-gini ada gitu. Mana ada cengkona gini lagi. Pas pelajaran tuh ketawa-ketawa. Iya ya benar. Gini ya guys ya, apalagi waktu dia jalan itu. Seru banget kan? Benar. Lihatnya dari jauh aja pengen ketawa. Kalau Din, Kalau menurut aku semua guru itu pastinya favorit lah ya kan. Tapi kalau menurut aku mempunyai bapak favorit yaitu Pak Karto ya kan, karena dia adalah wali murid Wali kelas. Karena wali murid Salah kan? Aduh. itu ada Bu Sakinah, terus Pak Naspi karena dia menjelaskan itu detail banget dan Detail banget semua. Ya bagus banget. Kalau Pak Naspi nggak mencerita, bukan Pak Naspi itu. Ada kata khasnya loh. Ya, Apa? Bener tak kira-kira? Benar. Itu nggak sah kalau nggak ada itu kan. itu kalau dia lagi ngajar tuh gimana? Bener nggak kira-kira? Iya, banget itu. Kalau nggak ada itu nggak sah. Kalau aku sih paling suka sama Pak Abdul ya kan wali kelas. Tapi suka juga sih sama Pak Nasbi, apalagi sama Pak ini siapa namanya tuh? Siapa ya? Lupa namanya tuh si Pak Pak ya? Abdul. Bukan Pak Abdul. Pelajaran apa tuh? Pelajaran apa tuh? Dia tuh ngajar PPKN, cuman Oh, kalau Pak- di Ada Pak Emil. Emil. Pak Emil. Oh, Pak Emil. Pak Emil itu kalau udah garang giginya itu. Tapi kalau pas pelajaran Emil, siapapun nggak berani dia berbicara. Tapi kan karena kita ini kan kami ini kan udah kelas 9 tuh. Dari kelas 7 nggak pernah kan dia Pak Emil yang ngajarin. Tapi kalau waktu upacara siap gerak. Kalau nggak siap itu. Kan ada kata khasnya loh. Apa kata khasnya? 1 2 3. Maju kamu. Ayo baca ayat kursi ya. Itu paling itu kan kalau nggak ada itu pasti nggak sah. Dan menurut kalian apakah kalian mempunyai guru yang paling kalian nggak sukai? Sebelumnya minta maaf ya. Ada sih. Ada sih. Siapa ya? Cuman ya palingan ya YTTA. Kan ini kan podcast, jadi harus dibilangin loh. Privasi dong. Privasi itu nggak boleh dibilang ntar gurunya marah datang ke kelas bilang gini. Kamu ini tidak suka sama saya. Bisa-bisanya lah rapotnya nol loh. Bisa gitu, woy. Jadi privasi aja ya. Awan loh, nanti orangnya datang. Kalau orangnya datang udah sih parah banget. Beuh. Nilai kamu bisa-bisa nggak naik kelas. Bisa, Oh iya guys, bisa. aku ini punya sedikit pertanyaan nih buat kalian. Kalian suka nggak sih sama Bu Titin? Saya suka. Suka-suka aja. Tapi sih kalau Bu Titin ini orangnya apa lah? Orangnya tuh harus benar-benar sopan. Tidak sopan boleh banget. tidak sopan. bijaksana juga. Bijaksana. Bu Titin. Jadi ini kayak gimana ya buat ngembangin sekolah juga kan dari 2000 berapa Bu Titin pindah ke sekolah ini. Kan sekolahnya mulai mengembang terus ya ini acara-acaranya itu lumayan besar. Iya. Dan terus kan Sekarang juga banyak dari SMP kita ya kan sudah keluar acara gitu. Keluar dia. Dan juga sebenarnya Bu Titin tuh apa nama orangnya tegas. Cuman sekali tegas ya, tidak sampai laura deh. Tahu nggak kenapa itu lah? Tapi yang paling enak apa lah? Pak Adam nih, kenapa? Karena pelajarannya saja. Adam paling serunya. Kan pada di bikin kita tuh disiplin. Sama kayak Bu Titin tadi ya. Iya. Harus dia mempunyai pendidikan yang tegas. Iya. Pinter banget. Jadi biar kita Lebih pinter, prestasinya lebih tinggi gitu. Tapi kalau kalian mau belajar sambil ketawa, belajar aja sama sejarah. Itu lucu banget pokoknya. itu Sampai ke orang-orangnya lucu. ya lucu. itu kadangnya orang itu kan yang dulunya nggak mau ketawa kalau
nggak boleh diajak ketawa itu. Awalnya nggak boleh itu. Kalau dia udah tegas, nggak siapa yang pun berani tadi. Itu soalnya ketika kita pelajaran, ada yang pertama murid yang nakal, langsung dikeluarin loh. Kami pun kaget, kami langsung diam. Iya. Ya kan sebelumnya bicara itu kan kalau marah itu kan termasuk jarang atau nggak pernah kan. Dia kan lucu orangnya, apalagi kalau pas senang, lincah banget gerakannya. Iya. Ya kalau dihitung-hitungin, guru yang paling lincah kalau lagi senam ya Bu Tiara lah. Iya, Bu Tiara sama Pak Afdani ya kan? Iya. Karena itu adalah apa namanya? Inspektur. Kalau Mariana itu kan guru PJOK, emang udah tahunya dari pertama kan. Iya. Kalau Bu Tiara ini, kalau PJOK nggak ada kan, cuma dia yang paling ngerti pokoknya. Iya. Paling cepet hafal. Paling apa ya. Bu Tiara tuh paling lincah kan? Dia juga kan di beberapa guru di sekolah ini kan, dia paling lincah, paling aktif. Benar. Apalagi pas nari yang pas kita panen karya yang kurukundi itu, lincah banget. Iya. Ada lagi loh guru yang seru, salah satunya Sir Indra. Orangnya tinggi, seru banget kalau diajak bicara. Iya. Indra juga asik ya orangnya. Iya, kan? asik banget. Ya Sir Indra sih yang lumayan asik, cuman kan kalau aku nih mungkin karena aku pendek gitu kan. Kalau dekat sama Sir Indra itu Kayak gini bisa kayak tiang PLN sama tiang Motornya full. Lah masih penting apalagi aku. Apalagi aku. Kayak macamnya di sini aja di pinggangnya aku. Ya kita nggak sampai di pinggang kan? Iya. Kita cuma mendingan kalau waktu mata pelajaran dia tuh kan kalau bertanya tuh pasti gini. Segitu. Tapi juga sebenarnya orangnya juga nggak mudah buat marah-marah kan. Iya. Kalau kita nggak paham pasti dijelaskan. Iya, Ya, pasti lah. ini kan. Setiap guru harus ada kayak gitu. Iya. Tapi aku paling ngakak yang pas pertama kami masuk tuh kan ketua kelasnya kan Aldi. Pas yang mau salam tuh kan pakai bahasa Inggris kan. Kata dia, "Say greeting to our teacher." Aku aja pertamanya ke sana. Orang kan sit down. Kan aku back up. Tidak jauh. Jauh banget. Orang yang mau bilang sit down kan. Kalau aku back up. Naik lagi naik ke atas kursi lagi. Kan udah berdiri naik lagi ke atas kursi. Jauh banget itu mah perbedaannya Sidon sama backup lu, parah. Tapi kalau kata aku guru yang paling seru itu dan pelawak itu Pak Abdul loh. Ya. Pak Abdul kalau diajak bicara itu seru, pokoknya nggak habis-habis kalau bicara sama Pak Abdul. Iya, tadi kita Nggak selesai-selesai. Betul kan? Itu ngebahas karena kita ini udah mau selesai sekolahnya di sini kan, ngebahas mau kesana kesini gitu. Terutama pembahasannya tadi mau ke Belitung rencananya kan, tapi tetap Abdul mikirin ini dulu. Ininya ini. Ya. Oh ini partinya kan. Terus kan, Wih, tapi di sekolah kita ada guru gemar loh. coba Pak Abdul sama Pak Arto. Karena sama-sama gemoy. Benar. Kalau kalian ada cerita lucu lagi nggak? Ada. Sebenarnya Di kelas tuh kan, pulpen tuh sering hilang. Ditaruh di atas meja bentar aja udah hilang. Aku cari kemana, pas dicari ternyata Bang Tas. Itu paling aneh itu paling. Pernah. Aku kan nyari pulpen, nggak tahu pulpennya itu di kuping. Kita sini. Halo, kemana ya pulpennya? Nanya teman, marah-marah sama teman, bilang ngambilnya teman. Pria kata ke teman, lu buta ya? Buta kenapa? Ya pulpen lu di sini. Sekali kamu tahu lupa mana? Astagfirullah. aku bilang aja maklum udah tua. Pelupa adikku. Udah pikun namanya. Jangan ada pikun. Ya mau gimana lagi gitu kan. Kalau kamu Nandin punya nggak cerita lucu? sebenarnya sih banyak kan, apalagi ini udah 3 tahun ya di SMP. Tapi menurut saya Yang paling lucu tuh apa sih? yang paling lucu Mungkin ada masa-masa yang Yang- indah gitu. ada lah ya, tapi udah lupa lah. Nah, ada lagi nih. Sulit buat diungkapin itu kan, masih banyak sebenarnya. Nah, menurut kalian ada nggak hal yang paling seru kalian main sama teman-teman? Ada nggak hal yang paling indah menurut kalian? Menurut saya sih Ada. semuanya kalau main sama temennya pastinya indah lah ya, Iya. karena itu momen-momen yang berharga. Selama Iya. ini lagi kita masih ada di SMP ini. Untuk kalian apa harapan pada SMP kita ke depan? Semoga lebih maju. Pak Wakil Kepala Sekolahnya nggak galak lagi.
Semoga Pak Kanto gitu kan. Semoga apa nama yang kita lakukan setiap hari Kamis itu teknik semoga makin dikembangkan dan semoga makin terkenal ya sama-sama orang kota-kota lain ya. Kalau SMP ini bagus karena talentnya ini. Satu paling penting, semoga Pak Kanto cepet kurus. Amin. Penting banget. Buat Pak Kanto nih ya, jangan lupa kalau pas waktu jam istirahat tuh ketemu kita di kantin jangan lupa traktirnya tuh. Biar nggak nambah gendut. Iya, harus saling berbagi gitu ya. Kita kan dari tadi ngomong nih, kok nggak ada pembahasan buat acara-acara? Kan kita di sekolah ini banyak loh acaranya. Salah satunya panen karya itu yang panen karya, talent week. Terus kita juga waktu panen karya tuh pernah ngundangin SMP lain. Iya, itu sumpah lu. Kemarin tuh kan kita panen karya. Iya, jadi Ada SMP 1 sama SMP 3. Dari SMP 3 itu yang perempuan namanya baru tuh hebat banget itu. padahal udah jatuh nggak nangis sama sekali. Benar. Gila-gilanya. Dan perempuannya menurut aku yang paling bagus itu SMP 3. Kalau mainnya SMP 3 itu bagus banget. Semuanya bagus ya. Sampai kita juga bagus banget mainnya. Bagus lah. Dan harapan kita di sini semoga talent week makin Jaya. makin besar ya, makin dilanjutkan sampai kapanpun ya, dan sampai tersebarlah kepada kota-kota yang lain dan SMP. Kita ada loh satu prestasi, Negara-negara gitu kan. prestasi talent week Ya betul. yang dibimbing oleh Pak Kanto. Iya. Sampai GTK Inovatif Indonesia loh. Bukan hanya seprovinsi, 38 provinsi. Iya. Biarpun badannya kayak gitu, tapi prestasinya lebih bagus daripada kita. Patut dicontoh banget ya. Patut lah. Dan guru-guru lainnya patut kita contohin ya. Nah kan karena bentar lagi kelas 9 sudah mau lulus dan masuk SMA, ada kata-katanya nggak? Nih. Pesan-pesannya. Untuk kedepannya mungkin kan Din kita udah nggak lama lagi kan, lama lagi kami harap SMP-nya ini makin besar dan terus makin berkembang muridnya juga. Amin. Muridnya juga ya mudah-mudahan makin banyak yang berprestasi gitu Ya, kan. Apalagi semenjak talent week-nya ini dilaksanakan. Nah jadi kan posisinya pastilah ada yang berkembang gitu kan. Adalah. Makanya itu harus diperkembangkan pokoknya kan. Sebenarnya kita di sini mudah-mudahan aja bangunan-bangunannya juga diperkembangkan lagi terus gitu. Nah kalau kata kami juga, semoga kalian nanti di SMA. Kalau menurut saya, ya pesan saya. Aduh, gak fokus lagi. Kalau udah ada bicara itu gak tahu apa depannya apa. Kamu mau jatuhin. Semoga SMP ini makin berkembang lagi. Dan Amin. semoga buat adik-adik kelas nanti semoga makin berprestasi ya kan, maupun di akademik dan di non akademik. Ya. Semoga ya bisa mengharumkan nama SMP. Ya. Dan kami juga berdoa supaya Kak Dinda sama Kak Andin nanti di masa-masa yang datang akan mempunyai prestasi yang banyak dan tidak ada apa-apa di sana. Semoga sehat selalu. Dan kalau kata Azrah, supaya apa? Dan semoga keterima ya di SMP impiannya. Amin. Di SMA. Salah SMA. Balik SMP. Jangan nunggu 3 tahun lagi kalau mau Kan udah ngeblank. Oh ya jangan lupa juga ya kan kita mau lulus nih, kita bareng-bareng buat kenangan. Mungkin ini ya terakhir kalinya kita kesini, mungkin nggak tahu ntar kapan. Mungkin balik lagi kesini mungkin mau ngambil ijazah. Ya benar. Itu aja terakhir kalian bisa ketemu. Kalau sama-sama kampung aja masih bisa ketemu. Emang lulus. Insya Allah lulus. Kita terus berusaha ya. Pokoknya kami Azra doakan yang terbaik lah untuk kita. Oke. Sekian dari kami podcastnya hari ini tentang membahas pelajaran-pelajaran di sekolah. Kita lanjut di episode lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi